Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat Allah masih memberikan keimanan kepada kita, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, dan insya Allah di antara nikmat selain itu juga Allah masih memberikan nikmat kepada kita utuhnya keluarga kita, harmonisnya keluarga kita. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada qudwah hasanah kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang keluarga, keluarga ini adalah merupakan basis masyarakat. Tapi bukan sembarang keluarga. Tetapi keluarga yang dibangun di atas pernikahan yang sah. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang masalah keluarga ini, tentu kalau keluarga ini pingin tumbuh, keluarga ini pingin subur, keluarga ini pingin nyaman, maka diibaratkan pepohonan, maka dibutuhkan sarana, dibutuhkan alat, dibutuhkan sesuatu yang untuk menumbuhkan dan menyegarkan bangunan keluarga ini. Bagaimana keluarga yang berjalan ini? Senantiasa kemudian yang diucapkan oleh dirinya adalah kalimat sayang walaupun pasangannya itu sudah menjadi seorang eyang. Menarik. Maka di kesempatan hari ini kita akan sama-sama menyampaikan dan mencoba untuk membahas bagaimana pupuk yang bisa digunakan untuk menumbuhkan keluarga ini senantiasa bergelora cinta suami istrinya. Tentu contoh yang terbaik kita adalah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bercermin dari perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menggelorakan cintanya kepada istrinya sehingga keluarganya dideklarasikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Hal yang pertama yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perilaku-perilaku kehidupan berumah tangganya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam membiasakan memanggil istrinya dengan panggilan yang indah. Ketika kita menyebut nama seseorang dengan ejaan yang benar, atau ketika kita memanggil seseorang dengan nama yang dia senangi, tentu ini akan mengesankan dan mendekatkan di hati. Maka tidak mengherankan ketika Nabi SAW memanggil istrinya Aisyah dengan kalimatnya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, atau si cantik yang berpipi kemerah-merahan. Ya Humaira, si cantik yang pipi kemerah-merahan. Mari kita lihat bagaimana fragmen yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istrinya ini. Satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah ini hadir di masjid untuk melihat latihan perang para sahabat. Ketika beliau sampai di masjid itu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah, beliau bertanya kepada Aisyah ketika sambil nonton itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Humaira,
wahai si cantik yang kemerah-merahan, atuhibbina an tanduri ilaihim. Apakah kamu senang? Apakah kamu gembira melihat permainan mereka itu semuanya? Ketika dipuji oleh Rasulullah SAW seperti itu, lihat apa yang dilakukan kemudian oleh Aisyah. Maka Aisyah kemudian menjawab, "Na'am." Ya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mendengar jawaban itu, beliau berdiri di pintu dan Aisyah kemudian menghampirinya, kemudian meletakkan dagunya di sandaran pundaknya Rasulullah SAW, sambil wajahnya Aisyah itu, pipinya Aisyah bertemu dengan pipinya Rasulullah SAW. Jadi ini yang pertama, untuk menggelorakan hubungan cinta suami istri dan menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang bahagia, maka yang pertama, biasakan panggilan terhadap pasangan hidup kita dengan panggilan yang indah. Yang kedua, setelah kita melakukan panggilan, yang kedua, nyatakan pujian dan terima kasih kepada pasangan hidup kita. Ketika kita berbicara kata terima kasih, ini kata yang sangat ajaib, luar biasa. Memikat laksana sihir dan melegakan dada. Orang yang berjiwa besar sangat suka mengucapkan kalimat terima kasih ini. Satu penelitian menyimpulkan bahwa pandai mengucapkan kalimat terima kasih merupakan ciri utama orang bahagia. Ya. Jadi ucapan terima kasih itu merupakan ciri utama orang yang bahagia. Untuk itu mari kita bertanya kepada diri kita sendiri dengan pasangan hidup kita. Sehari berapa kali kita menyampaikan kalimat ini kepada pasangan kita? Berapa kali berterima kasih kepada pasangan kita? Karena tadi di antara ciri orang bahagia itu adalah mengucapkan yang namanya terima kasih. Ya, dan ketahuilah, orang yang tidak tahu terima kasih, luar biasa kemudian di rumah diberikan pelayanan yang terbaik oleh istrinya, tetapi dia pelit sekali ucapan lisannya untuk mengucapkan kalimat terima kasih kepada pasangan hidupnya, maka sesungguhnya orang yang tidak tahu terima kasih, ya, kepada orang yang kita cintai, sesungguhnya ia adalah bukan orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sekali ternyata antara terima kasih dengan syukur kepada Allah. Bagaimana kita mau bersyukur kepada Allah kalau dengan orang yang kita berhubungan erat dalam kehidupan aja kita nggak mau terima kasih? Ya. Maka penting bagi kita tentang hal ini semuanya. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berbicara tentang ucapan terima kasih dan pujian ini kepada siapa? Kembali lagi, sosok Aisyah. Dan jujur kita katakan, kita alhamdulillah ada sosok istri Nabi yang namanya Aisyah. Muda, cerdas, pilihan luar biasa, daya ingatnya luar biasa. Wallahi, kalau seandainya kita kemudian tidak mendapatkan sosok dari Aisyah, tidak ada sosok Aisyah dalam kehidupan Nabi SAW, maka niscaya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu bagaimana Rasulullah SAW berkeluarga. Kenapa? Karena riwayat hadis kebanyakan yang disampaikan adalah oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan Aisyah, kaitannya dengan ucapan terima kasih dan pujian. Satu hari Aisyah menceritakan bahwasannya beliau duduk lagi menenun kain. Ya, lagi menenun kain. Kemudian Rasulullah SAW di satu sisi, beliau duduk lagi ngesol sepatunya atau sendalnya. Nah, ini dua-duanya lagi asik. Nah, ternyata ketika kemudian Aisyah melirik Rasulullah SAW, sekelibatan dia lihat di kening Rasulullah SAW ada sesuatu cahaya atau sesuatu yang mengkilap. Ya. Dan ketika melihat itu, Aisyah bagaimana? Terkesima luar biasa. Maka ketika itu
Rasulullah SAW tahu betapa kaget dan terkesimanya Aisyah. Maka beliau Rasulullah SAW bertanya, "Ya Aisyah, mengapa engkau terkesima?" Maka lihat jawabannya, sangat sederhana sekali ternyata kasusnya itu. Kata Aisyah gimana? "Iya, keningmu berkeringat dan mengkilaukan cahaya." Hanya satu yang beliau lihat, adanya apa? Adanya keringat di keningnya. Lihat. Ketika kemudian hanya ini yang disampaikan oleh siapa? Oleh Aisyah. Betapa pedulinya Aisyah kepada Rasulullah SAW. Hanya keningnya saja kemudian yang ada keringatnya, beliau peduli luar biasa. Tetapi lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Apa kata Nabi SAW? "Jazakallah ya Aisyah." Terima kasih Aisyah. Ya, anni khairan. Ya, terima kasih Aisyah. Allah akan memberikan balasan kepadamu. Dan kata Nabi SAW, "Masurirti minni kasurir minka." Kata Nabi SAW, "Kegembiraanku padamu melebihi kegembiraanmu padaku." Kalimatnya apa? Terima kasih. Urusannya apa? Sangat sederhana. Tapi begitulah Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang kedua, jangan lupakan nyatakan pujian dan terima kasih. Ini kan kita berat. Sudah luar biasa bekerja, istri kita di rumah, ibu-ibu sudah luar biasa, nyuci, ngantar anak, segala macam. Gak ada tanda terima kasih sedikit pun. Maka ini penting. Yang kedua, untuk memupuk keluarga kita adalah gelora cinta suami istri, nyatakan pujian dan terima kasih. Nah, yang ketiga, ketika orang itu terbiasa mengucapkan terima kasih, ketika orang itu terbiasa mengucapkan kemudian kalimat pujian kepada pasangan hidupnya, maka ucapan-ucapan ini, pujian ini, terima kasih ini akan mengkristal. Maka akan melahirkan kemudian yang ketiga yang bisa menumbuhkan gelora cinta suami istri itu apa? Adanya kesetiaan. Jadi orang itu menjadi setia karena akumulasi terima kasih yang diucapkan senantiasa kepada pasangan hidupnya dan menjadilah kemudian yang namanya kesetiaan. Ya. Jadi kebaikan yang telah banyak dilakukan oleh seorang suami, kebaikan yang telah banyak dilakukan oleh seorang istri, maka sudah selayaknya kita sebagai pasangannya untuk mengapresiasi dengan terima kasih dan kita kemudian berlaku setia kepada pasangan hidup kita. Ya. Dan kita ini setia kenapa? Kita setia kepada pasangan hidup mana? Karena kita tahu budi. Bahwasanya pasangan hidup kita itu baik, kita juga baik, kebaikan itu diucapkan dengan mengucapkan kalimat pujian dan terima kasih. Orang yang setia itu karena dia tahu budi. Ya. Dan kesetiaan itu hanya dimiliki oleh orang yang berbudi. Kalau yang tidak berbudi, nggak mungkin dia punya setia. Ya. Nah, awalnya dari mana itu? Awalnya dari kalimat ucapan terima kasih, ucapan yang namanya pujian. Nah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kesetiaannya kepada sosok seorang Khadijah. Kita tahu Rasulullah SAW kehidupannya dengan Khadijah itu di masa-masa sulit. Pengorbanannya Khadijah itu luar biasa. Saat orang tidak percaya dengan Rasulullah SAW, Khadijah lah orang yang pertama percaya dengan Rasulullah SAW. Saat orang-orang kemudian menahan diri untuk membantu Rasulullah SAW, Khadijahlah orang yang menghabiskan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi SAW. Bahkan dalam satu sisi Khadijah sampai menyatakan, menangis beliau ketika kemudian sudah istilahnya habis hartanya di hadapan Rasulullah SAW. Rasul bertanya, kenapa engkau menangis? Maka kata Khadijah apa? Sungguh tidak ada lagi harta yang bisa aku bantukan untuk perjuanganmu. Tetapi seandainya nanti aku meninggal, dan tulang belulangku kemudian dibutuhkan untuk membantu perjuanganmu, silahkan kau pakai itu semuanya. Itulah pengorbanan seorang Khadijah. Maka lihat kesetiaannya bagaimana? Kesetiaannya ketika Khadijah sudah meninggal, dan ternyata Khadijah itu semasa hidupnya senang untuk membagi makanan dengan teman-temannya. Dan ketika Khadijah sudah wafat, Nabi SAW ketika masak kambing,
ya, masak kambing atau masakan apapun, senantiasa beliau ingat dengan kebaikan-kebaikan istrinya yang namanya Khadijah. Saat beliau sudah wafat Khadijah dan teman-temannya masih ada, ketika Nabi SAW masak seperti bagaimana yang dilakukan oleh Khadijah, maka beliau menyatakan apa? Arsilu biha ila asdiqaiha Khadijah. Kata Nabi SAW, gimana? Kirim makanan ini kepada siapa? Kepada teman-temannya Khadijah. Setia luar biasa, sudah wafat masih ada. Nah, kemudian selanjutnya apa? Berikan sentuhan romantis. Romantis itu tidak mahal. Harus makan di tempat yang mewah, di hotel mungkin bintang 5, di pinggir laut. Enggak. Ya. Lihat, romantisme yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sederhana sekali. Dalam urusan-urusan makan dan minum, Rasulullah SAW dan Aisyah adalah orang yang romantis. Bagaimana romantisme itu? Ketika Rasulullah SAW minum, kemudian disimpan gelasnya, dan saat kemudian itu Aisyah kemudian mau minum, maka Aisyah kemudian diambil, dan ketika minuman itu diambil kemudian maka ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, di mana engkau tadi minum? Di sini. Maka Rasulullah SAW mengambil gelas itu dan meminum persis di tempat mana bibirnya Aisyah kemudian minum. Luar biasa. Ya. Atau di kesempatan yang lain, ketika injury time, beliau kemudian mau melaksanakan sholat. Mau sholat. Tapi beliau nyatakan bagaimana romantismenya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah? Kepada Aisyah ketika beliau mau sholat, mau pergi untuk sholat, sudah berwudu beliau, kemudian ketika hendak sholat, sempatkan Rasulullah SAW kemudian mencium keningnya Aisyah. Dan setelah mencium itu, beliau kemudian langsung sholat. Romantisme luar biasa Rasulullah SAW. Ya. Dan yang selanjutnya adalah kita maafkan kesalahan. Tentu setiap orang dalam konteks berkeluarga ada sesuatu kesalahan, kekeliruan. Maka untuk membangun hal ini semuanya, ya, supaya gelora cinta ini kemudian hadir di antara suami istri, maafkan sekalahnya. Ya. Maka manusia mahalul khata wa nisyan, tempat lupa dan tempatnya salah. Maka ketika kemudian kita ada sesuatu yang terjadi di kalangan keluarga kita, suami istri ada kesalahan, maka yang kita harus lakukan adalah maaf. Memberikan maaf kepada mereka, ya, kepada pasangan hidup kita. Ini resep untuk menumbuhkan gelora cinta antara suami dan istri dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka biasakan panggilan yang indah terhadap pasangan kita, nyatakan pujian dan terima kasih kepada pasangan kita, kemudian pupuklah yang namanya kesetiaan, berikan sentuhan romantis, dan yang terakhir, maafkan ketika ada kesalahan. Mudah-mudahan resep ini bisa menjadi penyubur keluarga kita, dan mudah-mudahan keluarga kita bukan hanya kebersamaannya di dunia, tapi nanti di akhirat Allah bersamakan kita semuanya. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga-keluarga yang hari ini lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di musim pandemi ini adalah bagian ujian kita, kesetiaan kita kepada pasangan-pasangan hidup kita. Dan mudah-mudahan ketika ujian ini kemudian dihadirkan oleh Allah melalui sakit atau apapun yang hadir pada kita, Allah menjadikan ini sarana untuk menguatkan hubungan suami istri di antara kita, dan Allah menjadikan sarana untuk menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan sakitnya ini bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebab lantaran Allah menjadikan diri kita lebih baik dari hari yang kemarin. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut wabah yang terjadi di negeri kita Indonesia khususnya, dan umumnya di seluruh dunia yang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimina hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku li hada wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.